Pagi itu, aroma kembang kol segar dan teri asin bersatu dalam udara lembab yang menggantung di lorong sempit pasar, ketika suara sandal jepitku menyapu pelan lantai yang mulai basah oleh embun dan air cuci sayur. Di balik gerobak tua yang kusut, oleh waktu, aku tersenyum pada dunia yang selalu sibuk, seolah tak pernah tahu siapa sebenarnya aku. Tapi entah kenapa, langkah-langkah berat berseragam yang mendekat hari itu membuat detak jantungku tak lagi sekadar mengikuti irama hidup, melainkan bersiap untuk sesuatu yang lebih besar. Apakah pagi ini akan menjadi awal dari akhir penyamaranku? Pagi selalu datang dengan aroma yang sama di pasar ini. Gabungan antara bau anyir ikan asin, manisnya pisang raja matang, dan kecutnya keringat para pedagang yang sudah berjibaku sejak langit masih gelap. Aku, Rika, duduk di atas peti plastik, biru yang sudah retak di sudut, menata ikatan kangkung dan sawi dengan hati-hati, seolah mereka bukan sekadar sayuran, tapi perhiasan yang layak dijaga penampilannya. Di sebelahku, Pak Burhan sudah mulai berteriak menawarkan tempe buatannya, dan suara tawanya yang parau terdengar lebih dulu dari degup jantung pasar. "Rika, sayurmu makin segar aja. Kau siram pakai air surga ya?" Canda Pak Burhan sambil menyikut bahuku. Aku hanya tersenyum kecil, membenarkan posisi topi caping yang sudah lepek kena embun. "Air surga itu mahal, Bur. Aku cukup pakai cinta, tawa." Kecil pun meledak dari mulutnya. "Ah, pagi seperti ini. Hangat meski udara dingin menggigit kulit, penuh obrolan ringan, dan selalu ada senyum meski di baliknya tersimpan lelah yang menumpuk dari hari ke hari. Tapi entah kenapa, pagi ini hatiku tidak sependek biasanya. Ada sesuatu yang menekan di dada. Sebuah firasat, bukan firasat bodoh, tapi sesuatu yang terasa nyata, meski belum terlihat bentuknya. Beberapa pedagang sudah mulai berbicara pelan-pelan, bisik-bisik sambil sesekali menoleh ke arah jalan masuk pasar. "Kau dengar kabarnya?" bisik Murni, ibu penjual bumbu dapur, sambil mencondongkan tubuh ke arahku. Katanya, yang datang hari ini bukan orang biasa. Polisi, katanya inspektur. Baru pindah. Muda. Galak. Aku menatap matanya sebentar, lalu kembali mengikat 2 ikat bayam yang tersisa. Mereka semua muda, dan semua galak kalau baru datang. Tapi ini beda, Rick. Katanya, dia ini ngotot mau bersihin pasar. Bilang, pasar ini ilegal. Mau ditertibkan. Digusur, lanjutnya. Kini suaranya lebih pelan. Kita harus siap. Aku tak menjawab. Sebagian dari diriku sudah tahu kabar itu bahkan sebelum Murni menyampaikannya. Aku hanya tidak ingin membuat mereka khawatir lebih awal. Tapi, firasat itu kini menggumpal semakin jelas. Ada sesuatu yang akan pecah. Jam menunjukkan hampir pukul 7. Matahari belum tinggi, tapi pasar sudah mulai padat. Wajah-wajah penuh harapan mulai berdatangan membawa kantong belanja kain dan dompet kecil berisi harapan dapur hari ini. Aku suka saat seperti ini, ketika setiap orang, tanpa memandang siapa mereka, sama-sama bertukar senyum dan tawar-menawar seperti manusia sejati. Namun suasana hangat itu perlahan retak saat suara mobil menggeram dari arah jalan utama. Deru mesin, yang dalam dan tegas. Tidak seperti mobil sayur, bukan pula pengantar barang. Ini mobil dinas. Mataku menatap lurus, dan detik berikutnya 2 mobil hitam berhenti di mulut pasar. Pintu depan terbuka. Langkah-langkah berat terdengar turun, lalu muncul dia, lelaki berseragam cokelat, posturnya tegap, wajahnya bersih seperti baru dicuci dengan air ketegasan. Di dadanya tersemat nama, Andi Pratama. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Hanya sorot mata tajam yang menyapu kami, seperti penjaga gerbang istana, yang memutuskan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. "Selamat pagi," katanya datar. "Saya Inspektur Andi Pratama. Saya mewakili tugas dari kepolisian daerah untuk menertibkan kawasan ini. Pasar ini menyalahi aturan pemanfaatan lahan. Mulai minggu depan akan dilakukan penataan. Dan itu berarti pengosongan area. Suara itu dingin. Jelas. Tanpa jeda, pedagang-pedagang kecil di sekitarku mulai gelisah. Suara mereka merendah,
Mata mereka saling bertukar cemas. Pak Burhan tidak lagi bercanda. Murni berhenti menata lengkuas. Bahkan anak-anak yang biasanya berlarian di gang sempit pasar, kini bersembunyi di balik kaki ibunya. Aku tetap duduk, tidak bergerak. Inspektur Andi menyapukan pandangannya ke seluruh penjuru pasar. Ia berjalan pelan, sesekali menendang pecahan, kardus atau sampah plastik yang berserakan. Aku bisa melihat dengan jelas, dia tidak sekadar menjalankan tugas. Dia menikmatinya. Menikmati kekuasaan yang melekat pada seragamnya. Wajahnya bersih, tapi dingin. Seperti pisau dapur yang baru diasah, tajam dan berkilau, namun tidak menyapa. Ketika ia sampai di depan lapakku, ia berhenti. Matanya menatapku. Aku balas menatap, tanpa tersenyum, tanpa gentar. "Ini lapakmu?" tanyanya. Aku angguk. Tak punya izin resmi, aku tetap diam. Dia menunduk sedikit, lalu berkata pelan namun penuh tekanan. "Kalau minggu depan kau masih di sini, saya pastikan lapakmu takkan bisa kau duduki lagi." Perkataannya seperti palu yang menghantam meja keadilan, tapi bukan untuk mencari kebenaran, melainkan menegaskan bahwa kebenaran hanya milik mereka yang punya kuasa. Aku menatapnya lebih lama kali ini. Lama sekali. Lalu berkata tenang. "Jangan lupa, bahkan seragam bisa robek. Kalau cara memakainya salah." Andi memicingkan mata. Ia tampak tidak suka dengan jawabanku. Tapi sebelum ia sempat berkata lagi, aku mengangkat satu ikat bayam dan meletakkannya ke atas meja. "Kau mau coba apa, Inspektur?" Bayam segar, penuh zat besi. Mungkin bisa bantu melenturkan otot hatimu. Sekilas, aku melihat seorang anak kecil di sudut sana terkekeh. Suasana pasar yang tadi kaku mulai meleleh sedikit. Tapi bukan Andi. Ia mundur satu langkah, mengangkat dagunya, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Langkahnya kembali berat. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Dan pagi itu, saat aku duduk kembali di atas peti plastikku, suara di dalam kepalaku mulai berbicara lagi, suara yang telah lama diam. "Waktunya sudah dekat, Rikha. Kau tak bisa diam lebih lama." Tapi, apakah aku siap membuka kembali pintu-pintu masa lalu yang selama ini kukunci rapat? Pagi-pagi berikutnya, langit tampak kelabu, seolah ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti lorong-lorong pasar. Bukan karena hujan, tapi karena bayang-bayang penertiban yang semakin nyata. Tak seperti biasanya, para pedagang lebih cepat datang, lebih rapi mengatur dagangan, lebih pelan dalam berbicara. Seolah semua sedang menunggu sesuatu. Atau lebih tepatnya, seseorang. Aku datang seperti biasa. Gerobakku didorong pelan, roda, kirinya sudah aus dan berderit setiap kali berbelok. Tapi aku suka suara itu. Suara kehidupan. Suara perjuangan. Suara yang jauh lebih jujur daripada janji-janji para penguasa yang datang dan pergi seperti angin. Setiba di tempat biasa, aku langsung menata terong, kol, dan kacang panjang. Tangan ini bergerak otomatis, sudah terlalu hafal urutannya. Namun, jauh di dalam dada, ada rasa sesak yang tak bisa kuredam. Bukan karena takut. Aku sudah terlalu tua untuk takut kehilangan sesuatu yang tampak. Tapi, karena aku tahu, waktuku untuk tetap diam hampir habis. Hari itu, tepat ketika jarum jam di dinding warung sebelah menunjuk ke angka 8, suara mobil kembali menggema dari arah jalan besar. Tak seperti kemarin, kali ini hanya satu mobil. Tapi langkah yang turun darinya tetap berat, tetap penuh kuasa. Inspektur Andi Pratama. Seragamnya rapi. Sepatunya mengkilap. Wajahnya tenang, tapi matanya masih sama. Tajam. Dingin. Seperti seseorang yang dibesarkan di tengah barikade perintah dan penghargaan, bukan kasih dan pemahaman. Dia tidak langsung berbicara. Ia berjalan menyusuri pasar, memeriksa satu persatu lapak, kadang mencatat sesuatu di buku kecil hitam yang dibawanya. Beberapa pedagang mencoba tersenyum. Yang lain pura-pura sibuk, tapi tak ada satu pun yang bisa benar-benar tenang. Aku memperhatikannya dari jauh. Tanganku tetap sibuk melayani pembeli,
namun mataku sesekali menatap pergerakannya. Dan saat ia akhirnya sampai di lapakku, aku sudah siap. Bukan dengan ancaman, bukan dengan perlawanan, tapi dengan sikap yang tak bisa dia baca. Masih di sini, Bu, tanyanya sambil mengedarkan pandangan ke daganganku. Kalau tidak di sini, di mana lagi saya bisa jualan? Jawabku datar. Andi menyipitkan mata. Saya sudah beri peringatan kemarin. Peringatan hanya untuk mereka yang salah. Saya belum merasa salah. Ia tampak ingin membantah, tapi kemudian menarik napas, mencoba bersikap tenang. Saya tidak ingin kasar, tapi aturan tetap aturan. Tanah ini bukan untuk berdagang. Ibu dan yang lain melanggar zona hijau. Aku menatapnya lebih dalam kali ini. Zona hijau itu bukan hanya di peta, tapi di hati orang-orang yang mencari makan dengan cara jujur. Andi mendekat. Kalau semua orang memakai hati untuk melanggar aturan, apa artinya hukum? Aku tersenyum. Kecil. Kalau hukum tak bisa menampung hati, maka yang salah bukan hati, tapi caramu memaknai hukum. Dia menatapku lama. Lama sekali. Matanya bergerak pelan ke sekeliling, lalu kembali padaku. Ibu ini, siapa sebenarnya? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti kabut pagi yang enggan sirna. Aku hanya menunduk sedikit, lalu mengatur kembali ikatan daun singkong yang mulai layu. Saya? Penjual sayur, Pak. Sama seperti yang Bapak lihat. Tapi dalam hatiku, aku tahu, ia tidak puas. Ia curiga. Dan itulah yang berbahaya. Curiga bisa berubah menjadi penyelidikan, dan penyelidikan bisa membuka banyak pintu yang selama ini kujaga tetap tertutup. Beberapa jam berlalu. Andi masih di pasar, kini berbicara dengan kepala RT, kemudian memanggil beberapa petugas Satpol PP. Ia tampaknya sedang mengatur strategi. Aku bisa menebaknya. Mereka tidak main-main. Minggu depan akan menjadi awal dari badai. Di antara hiruk-pikuk pasar, suara anak-anak berlarian terdengar kembali. Beberapa pembeli mulai ramai, tapi tak ada yang benar-benar lepas dari rasa was-was. Semua seakan berjalan di atas lantai tipis. Dan aku mulai merasa waktunya mendekat. Di rumah, malamnya, aku duduk di kursi rotan tua, di dalam kamar yang tersembunyi di balik lemari tua. Di sana, layar laptop menampilkan peta digital kawasan pasar, dokumen perizinan, sertifikat tanah, dan rekaman CCTV pasar terpampang rapi. Aku bukan sekadar penjual sayur. Aku adalah pemilik sah dari lahan itu. Tapi aku belum ingin menunjukkannya. Belum. Aku ingin tahu lebih jauh. Aku ingin tahu seberapa dalam niat kotor dari pria berseragam itu. Kupanggil telepon satelit di laci bawah. Sora, aku butuh data tentang Andi Pratama. Semua. Pindah tugasnya, latar belakang keluarganya, dan siapa yang membekingi. Suaranya di ujung sana tegas. Siap, Bu Rikha? 2 hari cukup? Buatku cukup. Minggu depan, mereka akan datang menggusur. Tapi kali ini, mereka tidak akan menyentuh satupun petak pasar ini, tanpa melihat siapa yang sebenarnya berdiri di balik gerobak sayur ini. Kuletakkan telepon, lalu kutatap wajahku di cermin. Keriput. Tua. Tapi tak ada yang tahu, di balik keriput ini, tersimpan kisah panjang tentang kehilangan, perjuangan, dan kuasa. Dan Andi Pratama belum tahu. Dia sedang bermain dengan api yang telah lama padam, tapi masih menyimpan bara yang tak pernah mati. Aku duduk di beranda rumah kontrakan kecilku malam itu, dengan secangkir teh pahit yang tak lebih hangat dari kenangan yang terus merayap dari masa lalu. Di kejauhan, suara pasar sudah mati. Tak ada lagi suara tawar-menawar. Tak ada derit gerobak. Hanya bunyi jangkrik yang mengisi kesepian. Tapi kepalaku tidak diam, Andi Pratama. Nama itu terus bergema, bukan karena ancamannya, melainkan karena sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang samar tapi akrab. Sorot matanya bukan hanya mata seorang aparat. Ada luka di sana. Luka yang belum kering. Dan entah mengapa, aku merasa. Aku pernah melihat mata seperti itu sebelumnya. Aku menyesap tehku pelan.
Sementara itu, layar laptop di depanku menyala dengan data yang telah dikumpulkan Sora. Tim risikoku yang tersembunyi, tersebar di banyak tempat, siap bergerak hanya dengan satu kata dariku. Aku membaca perlahan. Nama lengkap, Andi Pratama Adinegara, usia 35 tahun. Lulusan Akademi Kepolisian Terbaik 15 tahun lalu. Ayahnya seorang pengusaha yang bangkrut karena proyek reklamasi yang dihentikan mendadak. Ibunya meninggal karena serangan jantung 3 tahun lalu. Pindah tugas dari kota sebelumnya karena insiden penyalahgunaan wewenang, kasus itu ditutup rapi, tapi tak sepenuhnya bersih. Aku mengetik satu kata, foto. Beberapa detik kemudian, muncul gambar. Dan disinilah dadaku mulai mengencang. Foto itu bukan hanya wajah Andi, tapi wajah seseorang lain. Ayahnya. Aku menahan napas. Inilah sebabnya sorot matanya terasa akrab. Ayahnya dulu pernah mencoba membeli sebagian besar lahan pasar ini. Lebih dari 20 tahun lalu, saat aku baru saja mulai menyamar. Dia datang dengan rombongan pengacara, ancaman, dan tipu daya. Tapi dia gagal. Bukan karena hukum, tapi karena aku tidak tinggal diam. Aku punya kekuatan, lebih dari yang bisa mereka bayangkan. Dan aku tidak pernah takut kehilangannya. Aku hanya takut menyalahgunakannya. Kini, anaknya kembali. Membawa seragam. Membawa dendam yang mungkin tidak dia sadari berasal dari masa kecilnya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau dunia sedang menuntut balas? Esok paginya, aku kembali ke pasar. Tapi, kali ini, dengan pandangan yang lebih tajam. Aku bukan hanya penjual sayur hari ini. Aku seorang pemain yang bersiap melangkah dalam permainan besar. Pak Burhan menatapku ketika aku datang. Riha, kau sehat? Mukamu lain pagi ini. Aku tersenyum. Mungkin karena tidurku semalam terlalu dalam. Mimpi pun malas datang. Ia terkekeh. Tapi aku tahu, ia merasakan sesuatu. Aku tak bisa terlalu lama menyembunyikan rencana. Waktunya hampir tiba. Pasar ini akan jadi panggung. Dan semua yang selama ini menertawakan kami akan tahu. Kami bukan tikus yang bisa diusir. Kami adalah akar dari tanah ini. Hari berjalan seperti biasa. Tapi tak ada yang benar-benar biasa hari itu. Semua terasa sepi meski ramai. Semua bicara pilan seperti menunggu sesuatu. Dan sesuatu itu datang di tengah hari. Andi kembali. Tanpa rombongan. Tanpa mobil dinas. Ia berjalan sendiri. Memakai kaos dan jaket. Tidak lagi berseragam. Tapi tetap saja sorot matanya menembus. Ia menghampiri lapakku. Tak ada sapaan. Hanya berdiri menatap sayuran yang kupajang. Aku menyambutnya dengan satu kalimat. Tak ada bayam hari ini. Tapi banyak pertanyaan. Ia tersenyum samar. Tapi matanya tetap dingin. Aku tidak datang untuk menertibkan hari ini. Kau datang sebagai apa? Sebagai seseorang yang ingin tahu siapa kau sebenarnya. Aku meletakkan pisau kecil di meja. Perlahan. Siapa yang kau cari? Seorang penjual sayur? Atau seseorang dari masa lalu ayahmu? Itu memecah semuanya. Matanya melebar. Jadi kau tahu? Tentu saja. Tak mungkin aku lupa wajah pria yang pernah mencoba menghancurkan tempat ini. Ayahmu dulu tak lebih dari preman berdasi. Bedanya, dia datang membawa proposal. Kau datang membawa seragam. Andi menggertakkan rahang, tapi ia tidak menyangkal. Ia duduk di bangku plastik di seberangku. Tangannya mengepal, tapi suaranya tenang. Ayahku, kehilangan segalanya karena pasar ini. Karena seseorang yang tak pernah terlihat tapi menggagalkan semua rencananya. Aku ingin tahu. Apakah itu engkau? Aku tidak langsung menjawab. Aku mengambil satu ikat sawi dan mulai memotong akarnya. Jika kau mencari keadilan untuk ayahmu, kau datang ke tempat yang salah. Tapi jika kau mencari kebenaran, duduklah lebih lama. Ia diam, tapi tidak pergi. Pasar ini bukan milik siapapun, tapi juga bukan tempat yang bisa diambil begitu saja oleh siapapun, kataku. Dan jika kau ingin tahu siapa aku, jangan tanya orang lain.
Lihat sendiri bagaimana aku bertahan di sini. Hari demi hari, tahun demi tahun, tanpa perlindungan, tanpa nama. Andi menunduk. Mungkin untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Aku berdiri. Tapi kau harus tahu satu hal, Andi. Jika kau tetap menekan pasar ini, kau akan kehilangan lebih dari sekadar jabatan. Kau akan kehilangan rasa hormat dari orang-orang yang benar-benar kau layani. Ia menatapku, kali ini tanpa kebencian. Hanya bingung. Kenapa kau bertahan di sini? Jika kau punya kuasa, jika kau tahu banyak, kenapa memilih jadi penjual sayur? Aku menatap gerobakku. Karena kekuatan sejati. Bukan yang ditunjukkan, tapi yang dikendalikan. Karena untuk melihat luka orang lain, kau harus bisa merasakan dinginnya tanah tempat mereka berpijak. Dan hari itu, Andi pergi. Tanpa sepatah kata. Tapi aku tahu, sesuatu telah berubah dalam dirinya. Dan itu hanya permulaan. Karena badai sebenarnya belum datang. Langit pagi itu tak lagi biru seperti biasanya. Ada semburat abu yang menggantung seperti pertanda. Seolah langit tahu sesuatu akan terjadi. Suasana pasar belum ramai, tapi bukan karena waktu masih terlalu pagi. Ada kegelisahan yang menggantung, seperti benang halus yang menjerat leher satu persatu pedagang. Aku tiba lebih lambat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena malam tadi terlalu banyak pikiran yang tak sempat ditidurkan. Setelah percakapan terakhir dengan Andi, aku tahu badai ini bukan hanya tentang konflik lahan atau peraturan. Ini lebih dalam, lebih pribadi. Dan itu membuat semuanya jauh lebih berbahaya. Namun, wajahku tetap datar saat mendorong gerobak ke tempat biasa. Para pedagang yang sudah tiba hanya menatap sekilas, lalu kembali sibuk menata dagangan. Tapi aku tahu mereka menunggu. Menunggu sesuatu. Mungkin menunggu aku bicara. Dan aku memang harus mulai bicara. Pak Burhan, Burini, sebentar. Panggilku pelan. Keduanya mendekat. Kami berdiri di sisi belakang gerobak, tempat biasa kami menyembunyikan sayur yang belum laku. Tapi, hari ini menjadi tempat menyembunyikan kekhawatiran. Aku tak bisa diam lagi, kataku langsung. Minggu depan akan ada penggusuran. Tapi ini bukan keputusan biasa. Ini tekanan dari atas. Dan aku curiga ada permainan kotor di baliknya. Pak Burhan mengangguk, wajahnya suram. Kami sudah dengar, Riha. Ada kabar dari pedagang keliling. Katanya truk-truk sudah dipesan. Bahkan baliho pembangunan mal baru mulai terpasang diam-diam di sisi utara. Aku mengepalkan tangan. Mereka pikir pasar ini bisa dibungkam hanya dengan beton. Mereka tidak tahu. Tempat ini bukan cuma lapak. Ini rumah bagi banyak jiwa. Burini berbisik, kau tahu siapa yang dibalik ini? Aku menatap mereka satu persatu, lalu mengangguk pelan. Andi Pratama, bukan hanya aparat. Dia anak dari pengusaha lama yang dulu pernah mencoba menguasai lahan ini. Dendamnya belum selesai. Dan sekarang, dia punya alat untuk menyelesaikannya. Kekuasaan. Pak Burhan meludah ke tanah. Bangsa kita memang aneh ya. Dendam dijaga lebih baik dari hati nurani. Aku menarik napas. Tapi aku tak akan diam. Besok malam, aku ingin kalian berkumpul di rumahku. Hanya pedagang inti. Kita butuh rencana. Jika mereka datang, kita tak boleh hanya menunduk. Burini ragu-ragu. Kalau mereka pakai kekerasan, aku menatap matanya. Mereka mungkin bawa kekuatan. Tapi kita punya kebenaran. Dan sedikit kejutan. Aku tidak menjelaskan lebih jauh. Waktunya belum tepat. Tapi aku tahu, sebentar lagi, aku harus menunjukkan siapa aku sebenarnya. Tidak bisa lagi bersembunyi di balik keranjang bayam dan karung wortel. Malamnya, rumah kecilku berubah jadi ruang pertemuan rahasia. Lampu temaram. Teh panas menguap dari cangkir-cangkir email tua. 6 orang duduk melingkar, semua wajah akrab, tapi mata mereka menyimpan tanya. Aku tahu ini berat, kataku memulai. Tapi kita tak bisa lagi berharap pada keajaiban. Kita harus jadi keajaiban itu sendiri. Pak Amir, mantan guru yang kini menjual tempe, mengangkat tangan. Kau bilang punya rencana. Apa kita akan lawan aparat? Aku menggeleng. Bukan melawan,
tapi membuka mata mereka. Kita akan buat mereka sadar bahwa pasar ini bukan tempat liar yang harus ditertibkan, tapi ruang hidup yang harus dilindungi. Bu Sari bertanya hati-hati, apa kita punya bukti kalau mereka melanggar hukum? Aku membuka laptop yang sudah kupersiapkan. Di layar muncul dokumen digital, sertifikat tanah, perjanjian lama yang masih sah, dan salinan video CCTV yang merekam penyerahan uang ke salah satu pejabat kecamatan. Semua terdiam. Semua ini, bisik Pak Amir. Selama ini aku diam. Tapi aku bukan siapa yang kalian pikir, kataku pelan. Aku memang Rika, penjual sayur. Tapi aku juga pemilik sah dari sebagian besar lahan pasar ini. Dan aku, dulunya pengusaha besar. Tapi aku memilih menyamar turun ke bawah untuk tahu bagaimana sebenarnya dunia ini bekerja. Suara mereka tercekat. Tak ada yang bicara. Hanya gemeretak cangkir yang disentuh tangan gemetar. Aku ingin bantu, tapi bukan dari atas. Aku ingin tahu rasa tanah ini. Peluhnya, luka-lukanya. Sekarang, aku tahu. Dan sekarang aku siap mengambil kembali yang selama ini ditindas oleh sistem kotor. Pak Burhan bersandar ke kursi. Jadi, selama ini kau mengawasi semua? Aku tersenyum kecil. Bukan mengawasi, mendengar, melihat, merasakan. Dan kini saatnya kita bersuara. Keesokan harinya pasar mulai berubah. Bukan karena takut, tapi karena harapan. Para pedagang mulai berani bicara. Menempel spanduk kecil-kecil bertuliskan, "Pasar ini milik rakyat dan jangan gusur hidup kami." Ada yang mulai merekam keseharian mereka, membagikan di media sosial. Anak-anak muda yang dulu hanya main kartu di sudut lapak, kini membantu membuat pamflet, mengedit video, dan menyebarkannya. Aku hanya mengamati dari kejauhan, melihat bunga kecil dari perlawanan mulai mekar. Tapi aku tahu, ini belum cukup. Kita belum menang. Kita bahkan belum benar-benar bertarung. Dan sore itu, saat langit kembali kelabu dan burung-burung beterbangan tak tentu arah, seseorang datang, membawa pesan. Seorang pria muda berseragam, wajahnya kaku. Ia menghampiriku di depan lapak, tanpa basa-basi. "Ibu Rika, ini surat perintah." Aku mengambil amplop coklat itu, membukanya pelan, mataku membaca cepat. Tanggal penggusuran, 3 hari lagi. Aku mendongak. "Ini datang dari siapa?" "Langsung dari pusat. Atas permintaan unit wilayah. Ditandatangani oleh Inspektur Andi Pratama." Aku menatap langit yang makin gelap. Jadi, dia tetap memilih jalannya. "Baiklah, Andi. Kalau itu yang kau mau, aku akan tunjukkan bahwa kadang yang terlihat lemah adalah mereka yang paling siap menantang badai." Hari itu, aku mendorong gerobakku lebih pelan dari biasanya. Roda besinya berderit di jalanan becek, meninggalkan jejak samar di tanah yang basah oleh hujan semalam. Pasar terlihat sama seperti kemarin. Deretan lapak, atap seng berkarat, dan aroma khas yang selalu bercampur antara sayur segar dan harapan tua. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menggantung di udara seperti bau petir sebelum badai turun. 3 hari. Itu waktu yang diberikan sebelum penggusuran. Surat itu masih kusimpan di bawah petikol milikku. Surat legal, katanya. Tapi aroma busuk kekuasaan menguar dari setiap baris kata di dalamnya. Pagi itu, aku melihat mata-mata para pedagang. Tak satu pun yang bicara tentang surat itu, tapi aku tahu mereka semua sudah tahu. Bukan rahasia lagi. Ada yang menatapku dengan resah, ada pula yang menunduk, seakan menyalahkan diri sendiri karena tak berani melawan. Tapi tak ada yang benar-benar menyerah. Tidak kali ini. Aku mendekati Pak Amir yang sedang membungkus tempe dalam daun pisang. "Kau masih ingin ikut dalam perlawanan ini?" Tanyaku sambil membantu menumpuk dagangannya. Ia menoleh dan menatapku dalam. "Kalau aku pergi sekarang, aku akan mati bukan karena digusur, tapi karena merasa pengecut seumur hidup." Aku mengangguk pelan. "Besok malam, kita rapat terakhir.
di tempat biasa. Ia tak menjawab, hanya menggenggam tanganku sebentar, erat dan berat, seperti janji yang diikat bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberanian yang diam-diam tumbuh. Sore itu, hujan kembali turun, tapi aku tetap melangkah ke gudang kosong di sisi barat pasar. Gudang itu dulunya milik almarhum suamiku, tempat ia menyimpan hasil panen dari desa sebelum kami pindah ke kota. Sekarang, tempat itu menjadi ruang rahasia, tempat kami menyusun strategi, tempat aku berhenti menjadi nenek penjual sayur dan kembali menjadi diri yang lama. Rika yang dulu berdiri di balik layar puluhan perusahaan, namun kini memilih tanah, basah dan sayur layu sebagai medan hidup. 10 orang hadir malam itu. Wajah-wajah yang sama, tapi kali ini penuh dengan nyala yang berbeda. Tak ada lagi keraguan. Ketakutan masih ada, tentu. Tapi ia berdiri berdampingan dengan keberanian, bukan menggantikannya. Besok, kataku sambil membuka peta pasar yang sudah kugambar sendiri. Kita tidak akan melawan dengan kekerasan, tapi kita akan melawan dengan kebenaran. Aku menunjuk 3 titik di peta. Di sini, kita akan tempatkan spanduk besar, bukan protes, tapi pernyataan. Bahwa kita tahu hukum, bahwa kita tahu siapa yang bermain. Pak Burhan menyela. Kalau mereka merobek spanduk itu, kita punya puluhan lagi. Mereka bisa robek kain, tapi tidak bisa robek suara kita. Aku melanjutkan. Aku sudah kirimkan video rekaman dan dokumen ke beberapa media. Bukan semuanya akan menyiarkan, tapi 1-2 akan mulai bertanya. Kita butuh itu. Gangguan kecil di permukaan cukup untuk goyangkan yang di atas. Busari menatapku ragu. Dan kalau Andi tetap datang dengan alat berat dan aparat bersenjata, aku menghela napas. Maka itu akan menjadi gerobak terakhir. Bukan hanya gerobak sayur, tapi gerobak yang membawa kita ke perubahan. Keesokan, harinya adalah hari paling sunyi yang pernah aku rasakan di pasar ini. Meski semua orang ada di tempat, tak ada tawa, tak ada candaan tentang harga cabai atau gosip tentang siapa yang tertangkap basah mencuri ikan asin. Aku tetap menjual seperti biasa. Tapi di balik lapakku, 3 anak muda diam-diam menyebarkan selebaran yang telah kami siapkan. Sederhana, hanya selembar kertas putih bertuliskan, "Kami bukan penjajah tanah, kami penjaga hidup. Biarkan kami hidup." Sore itu, awan kembali menggantung berat, dan sekitar pukul 5, terdengar kabar itu datang. Truk, docked 2 unit. Masuk dari arah barat, lalu mobil patroli. Di belakangnya, 1 kendaraan taktis kecil milik Satuan Pengamanan Kota. Dan sebuah mobil hitam yang sangat aku kenal, mobil Andi. Pasar berhenti seketika, seperti film yang dijeda. Tak ada gerakan, hanya napas yang ditahan, jantung yang berdetak kencang, dan gemuruh dalam dada semua orang. Aku berdiri. Pelan, aku tinggalkan lapak. Langkahku ringan, tapi gemanya seolah menghantam batu di dadaku sendiri. Andi keluar dari mobilnya, seragam lengkap. Matanya menatap langsung ke arahku, dan aku tetap berdiri. "Rika," katanya. Suaranya tak sekeras dulu, tapi jelas, tegas. "Andi," balasku. "Kau datang untuk menghabisi apa yang belum selesai ayahmu, ya?" Ia menggeleng. "Aku datang karena perintah, bukan karena dendam." Aku mendekat. Hanya 1 langkah memisahkan kami. Mataku menatap tajam ke dalam matanya. Lalu siapa yang tanda tangani perintah itu? Ia diam. "Kau tak bisa sembunyi di balik perintah, Andi. Kau tahu tempat ini tidak layak digusur. Kau tahu siapa yang bermain di belakang ini. Tapi kau tetap maju. Karena apa? Nama? Pangkat?" Ia menggertakkan rahangnya. "Aku melakukan tugasku. Tugasmu? Atau tugas yang dipaksakan ke atas namamu?" Semua mata di pasar kini menatap kami. Tapi tak satu pun bicara. Tak ada pedagang yang mundur. Tak ada yang menutup lapak. Semua berdiri. Semua menunggu. Aku melangkah ke depan, mengangkat megafon kecil yang telah kami siapkan. "Bapak dan Ibu semua, hari ini bukan hanya tentang sayur atau lapak. Ini tentang hak kita untuk hidup. Mereka bisa bawa alat berat,
Tapi mereka tak bisa gilas harga diri kita. Sontak, suara sorak pecah. Pedagang bertepuk tangan. Anak-anak muda mengibarkan selebaran. Kamera dari media lokal mulai merekam. Dan Andi berdiri kaku di tengah semua itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus bicara apa. Aku menatap langit yang mulai menggelap. Suara petir terdengar di kejauhan. Dan aku tahu, besok pagi akan menentukan segalanya. Pagi itu, hujan belum turun. Tapi langit sudah tampak berat, seperti menahan sesuatu yang tak tertahankan lebih lama. Entah air, entah amarah. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Tak sempat menyeduh teh, tak sempat menyisir rambut. Ada sesuatu dalam udara yang mendorong langkahku lebih cepat dari biasanya. Suara detak jam dinding di rumah kecilku berdentang lambat, seperti menghitung mundur sesuatu yang tak bisa dihindari. Hari ini hari penggusuran. Gerobakku sudah kubersihkan semalam. Sayur-sayuran tidak sebanyak biasanya, hanya beberapa ikat bayam, seikat kangkung, dan tomat-tomat yang kupilih sendiri satu-satu. Tapi itu bukan untuk dijual. Gerobak ini bukan lagi tempat dagang. Hari ini simbol-simbol tentang perlawanan, diam. Tentang seseorang yang tak terlihat, tapi memegang kunci. Hari ini bukan soal untung rugi, ini soal pantas atau tidak pantas dibiarkan terjadi. Ketika aku tiba di pasar, mata-mata mereka semua langsung mengarah padaku. Tak ada satupun yang bicara, tapi semua orang berdiri. Siap, diam, tegak. Seperti pasukan yang tahu bahwa perang akan dimulai, tapi masih menunggu dentang pertama jenderang. Aku hanya mengangguk, satu anggukan. Itu saja. Dan mereka mengerti. Pukul 8:20, suara mesin berat terdengar dari kejauhan. Bukan suara pasar, bukan suara kendaraan biasa, bukan suara kehidupan, itu suara kehancuran. Dan mereka datang, truk-truk oranye, dengan alat berat di atasnya. Polisi berseragam hitam-hitam. Aparat berseragam sipil. Dan di barisan paling depan, dia, Andi Pratama, berdiri dengan tangan di pinggang. Wajahnya setegang langit yang tak lagi bisa menahan hujan. Kami semua berdiri. Tak ada satupun pedagang membuka dagangannya hari itu. Semua berdiri di depan gerobaknya. Tegak, tak bergerak, dan aku melangkah maju. Andi, kataku dengan suara keras, tanpa megafon. Kau benar-benar datang. Ia menatapku. Ini sudah keputusan atasan. Aku mengangguk. Dan kau tetap memilih menjadi kaki tangan dari keputusan busuk itu? Ia diam. Beberapa wartawan sudah berdiri di sisi pasar. Kamera mereka mengarah pada kami. Pasar ini berdiri lebih lama dari jabatanmu, lanjutku. Tempat ini menyekolahkan anak-anak, memberi makan bayi-bayi, membayar obat orang tua, dan kau datang dengan mesin penghancur. Untuk apa? Untuk hotel dan restoran waralaba. Suara di kerumunan mulai menggumam. Beberapa aparat terlihat gelisah. Andi mendekat satu langkah. Kau tak tahu seberapa kuat orang-orang yang terlibat dalam proyek ini, Riha. Kau tak akan bisa hentikan semuanya hanya dengan gerobak dan spanduk. Aku tersenyum. Oh, aku tahu. Justru karena aku tahu siapa mereka, maka aku di sini. Ia menyipitkan mata. Maksudmu, aku menatap langit, lalu menatapnya kembali. Kau pikir aku siapa, Andi? Ia membuka mulut, namun tak ada kata yang keluar. Dan saat itulah suara itu datang. Wung, wung, wung. Suara yang tak pernah ada di pasar. Suara dari langit. Orang-orang mulai menengadah. Aku pun ikut menengadah. Dan di sana, di balik awan yang mulai pecah, muncul bayangan besar. Helikopter berwarna putih, dengan logo perusahaan yang dulu aku dirikan sendiri. Logo yang pernah memenuhi gedung pencakar langit, logo yang bahkan pernah menjadi sponsor acara-acara nasional. Tapi telah lama kutinggalkan untuk menjadi aku, Rika, nenek sayur helikopter itu turun perlahan, berputar pelan, hingga angin dari baling-balingnya membuat debu dan daun beterbangan di atas pasar. Andi mundur 2 langkah, tak percaya. Mata-mata di pasar membelalak. Wartawan mulai berlarian merekam.
Dan ketika helikopter mendarat di lapangan kecil tak jauh dari pasar, 2 pria berbaju formal turun dari dalamnya, membawa map tebal. Aku berjalan ke arah mereka. Mereka menunduk memberi hormat. Satu dari mereka menyerahkan dokumen padaku. Aku kembali ke depan Andi. Menyerahkan dokumen itu langsung ke tangannya. Ini surat hak guna lahan yang telah kau abaikan. Ini bukti pembelian atas nama yayasan sosial milikku, yang telah mengakuisisi sebagian besar pasar ini sejak 5 tahun lalu. Dan ini adalah bukti bahwa penggusuran ini melanggar lebih dari 5 undang-undang. Ia menatap dokumen-dokumen itu. Tangannya gemetar. Tidak mungkin. Aku hanya ingin tahu, kataku pelan, sejauh mana aparat bisa dibutakan oleh kekuasaan. Sejauh mana seseorang sepertimu bisa berubah demi nama keluargamu. Orang-orang mulai bersorak. Tapi aku mengangkat tangan, menyuruh mereka diam. Masih ada satu hal lagi, Andi, kataku. Aku tak akan laporkanmu. Kalau kau mundur sekarang, kau bisa pilih melanjutkan kebohongan dan jadi alat, atau membuka matamu dan mulai menebus kesalahanmu. Wajah Andi berubah. Matanya mulai berkaca-kaca. Rahangnya mengencang. Semua orang menunggu. Dan di tengah keheningan, ia mengangkat tangan. Tarik semua alat berat. Kita hentikan penggusuran. Seketika itu, suara sorak meledak seperti petasan di hari kemerdekaan. Pedagang menangis, tertawa, memeluk satu sama lain. Beberapa anak muda menaikkan bendera kecil bertuliskan, "Pasar ini milik rakyat," dan aku berdiri di tengah semuanya, tanpa berkata apapun, karena hari itu, langit memang tak jadi menangis. Langit memilih menunduk. Langit yang semula gelap mulai membiru perlahan. Pasar kembali hidup, namun kali ini dengan napas yang berbeda. Tak lagi sekadar deru perjuangan diam-diam, melainkan dentum kemenangan kecil yang mengalir di setiap langkah pedagang. Tapi aku tahu, belum selesai, karena musuh sebenarnya belum pergi. Dan sebagian dari musuh itu adalah masa lalu. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana pasar berubah drastis. Orang-orang tak lagi menyapa dengan lelah, tapi dengan semangat baru. Lapak-lapak kembali dibuka, bahkan ada beberapa yang mendekor ulang kios mereka seakan sedang menyambut hari raya. Namun aku tak bisa larut dalam euforia itu. Ada sesuatu yang belum selesai. Andi belum benar-benar pergi. Pagi itu ia datang. Tanpa seragam, tanpa kawalan, tanpa kendaraan hitamnya. Hanya jaket lusuh, raut wajah yang lebih tua beberapa tahun dari terakhir kami bertatap. "Aku ingin bicara," katanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk pelan dan membawanya ke pojok belakang pasar, tempat di mana aku biasa merebus air untuk teh. Di balik tumpukan keranjang bawang, ia duduk, menghela napas berat, lalu menatapku dalam. "Aku dulu kira ayahku pahlawan," katanya tiba-tiba. Suaranya serak, hampir patah. Kukira semua yang ia lakukan untuk rakyat, untuk keadilan, sampai akhirnya aku tahu siapa yang sebenarnya ia lindungi. Aku diam, tak ingin menyela. Kadang luka tak butuh jawaban, hanya ruang untuk berdarah. "Ayahmu adalah bagian dari permainan yang menggusur tempat ini 20 tahun lalu," kataku akhirnya. "Kau tahu itu, kan?" Ia mengangguk. Dan aku benci setiap kali nama itu disebutkan. Tapi semakin aku membenci, semakin aku ingin membuktikan bahwa aku bukan dia. Dengan cara menjadi seperti dia, ia terdiam, lalu menunduk. Aku salah. Aku pikir kalau aku bisa naik cepat, bisa jadi perwira secepat mungkin, bisa pegang, wewenang, aku bisa membersihkan jejaknya. Tapi aku justru menjejak jalan yang sama. Aku duduk di hadapannya. Semua orang bisa salah, Andi. Tapi tak semua orang berani berhenti. Kau sudah lakukan itu. Sekarang pertanyaannya, kau mau apa setelah ini? Ia menatapku, lalu berkata pelan. Kau tahu, aku pernah hampir menyeretmu ke kantor saat pertama kita bertemu. Aku anggap kau nenek keras kepala yang tak tahu diri. Tapi sekarang aku tahu, aku berhadapan dengan seseorang yang bahkan tak perlu teriak untuk membuat satu kota mendengarkan. Aku tersenyum kecil.
Aku hanya nenek penjual sayur, Andi. Ia menggeleng. Kau lebih dari itu, dan itu yang membuatku bingung. Kenapa kau turun sejauh ini? Dari gedung tinggi, ke gang sempit, dari konglomerat, ke pedagang kecil. Aku memandangi tangan tuaku. Urat-uratnya menonjol, kulitnya penuh. Garis seperti peta jalan yang dilalui bertahun-tahun. Karena di sini, aku benar-benar bisa menyentuh hidup orang lain. Tak lewat angka, tak lewat tanda tangan, tapi lewat sapaan pagi, tawa kecil, dan sedikit kejujuran. Andi terdiam lama. Lalu berkata, "Aku ingin ikut." Aku menaikkan alis. "Ikut? Bantu. Jadi bagian dari perjuangan kalian. Tapi bukan dari atas. Dari dalam. Aku tahu sistemnya. Aku tahu siapa saja yang bermain. Aku tahu pintu-pintu mana yang bisa diketuk dan dijebol." Aku menatapnya. Lama. "Kau siap kehilangan jabatanmu?" Ia mengangguk tanpa ragu. "Kalau memang harus. Kau siap jadi musuh dari mereka yang dulunya menyebutmu kawan? Selama aku masih bisa menatap cermin tanpa jijik, aku siap." Untuk pertama kalinya, aku melihat bukan hanya seorang Andi Pratama, perwira muda, anak penguasa lama, pria keras kepala, tapi juga seseorang yang akhirnya melihat dengan mata. Jiwanya sendiri. Hari itu, aku memanggil orang-orang ke gudang tua tempat kami biasa berkumpul, dan aku kenalkan Andi kepada mereka. Reaksi mereka bercampur, takut, marah, ragu. Wajar. Dulu ia datang dengan ancaman, kini ia datang dengan janji. Tapi aku tahu, waktu akan bicara. Dan waktu adalah sekutu orang yang bersungguh-sungguh. Di luar gudang, langit mulai mendung. Lagi. Tapi aku tak gentar. Karena yang akan datang bukan sekadar hujan, melainkan badai yang membawa pembalasan dari Mercury yang tak suka kebenaran mulai diberi cahaya. Dan aku tahu, pertarungan berikutnya bukan lagi soal gerobak, tapi soal tanah, nama, dan sejarah. Sejarah yang pernah dibungkam, dan kini mulai dibuka kembali oleh luka lama yang akhirnya berani ditatap. Pagi itu, embun belum benar-benar menguap dari daun, pisang yang menutupi daganganku, ketika seorang anak kecil berlari tergopoh-gopoh ke arahku. "Nek Rika, ada surat," katanya sembari menyerahkan amplop putih polos tanpa nama pengirim. Aku menatapnya lama, bukan amplop biasa. Kertasnya tebal, mewah, beraroma parfum maskulin yang mahal. Perlahan aku membukanya. 3 baris kalimat pendek menyambut mataku. "Kau terlalu jauh, Riha. Ini bukan urusan pasar. Ini soal siapa yang bertahan hidup." Tanganku mengepal. Aku tahu gaya bicara seperti itu. Tegas, penuh sindiran, dan di baliknya tersimpan ancaman. Bukan sekadar gertakan, tapi peringatan dari mereka yang tak ingin kedoknya terbuka. Aku tidak takut. Tapi aku sadar, mereka mulai bergerak. Sore itu, Andi datang ke rumahku. Wajahnya muram, matanya gelisah. "Mereka menguntitku," katanya pelan. Motor tua, 2 pria. Diam tapi tak pernah benar-benar hilang dari pandanganku. Seseorang mengirim foto-foto lama ke rumah, termasuk foto ayahku dan aku saat ikut operasi penggusuran dulu. Aku menatapnya lama. Mereka mulai main kotor. Andi mengangguk. "Mereka tahu aku berdiri di pihakmu, dan itu cukup untuk menjadikan aku musuh." Aku menarik napas dalam. "Lalu, kau mundur?" Ia menggeleng cepat. "Tidak. Justru karena itu, aku makin yakin. Kita harus buka semua. Bukti, catatan, rekaman. Semua yang kau simpan." Aku tersenyum tipis, akhirnya. Kami tak lagi bisa sembunyi. Mereka juga tidak. Yang ada kini hanyalah satu pilihan, bertarung, atau dibiarkan ketakutan memakan kami hidup-hidup. Malamnya, kami mengumpulkan semua orang yang kami percaya. Dokumen-dokumen lama mulai dibuka. File lama kuambil dari peti rahasia di gudang belakang. Aku tak menyimpannya untuk balas dendam,
Tapi untuk hari seperti ini, hari ketika kebenaran akhirnya punya panggung, dan meski bayangan mereka besar dan isi tak menakutkan, cahaya akan selalu menemukan jalannya. Langit pagi itu mendung, seolah tahu bahwa kebenaran yang akan kami buka tak datang tanpa risiko. Andi berdiri di sebelahku, gugup tapi tegak. Di hadapan kami, kamera sudah siap. Mikrofon dari media lokal dan nasional terpasang. Para pedagang berkumpul, memadati halaman kecil di depan balai warga pasar. Aku maju satu langkah, lalu membuka map coklat tua yang kusimpan selama lebih dari 2 dekade. Ini bukan sekadar catatan tua. Suaraku lantang. Ini bukti bahwa pasar ini pernah dijual diam-diam kepada mereka yang tak pernah peduli pada hidup kami. Sorak dan Ishak bercampur. Andi melanjutkan, mengungkap keterlibatannya di masa lalu memilih untuk berdiri di sisi kebenaran hari ini. Beberapa wartawan terdiam, beberapa menangis. Dan di antara mereka, aku melihat kilatan kamera. Lalu suara berita mulai menyebar. Kebenaran telah keluar, dan tak akan ada yang bisa mengurungnya kembali. Pasar kembali ramai, tapi kini tanpa rasa takut. Andi tersenyum saat membantu seorang ibu mengangkat keranjang. Aku duduk di sudut, menjual sayur seperti biasa. Tak butuh tepuk tangan, cukup tahu bahwa kebenaran akhirnya menang,